Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit yang sedang menyebar di negeri kita ini, dan juga semoga Bapak dosen diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusannya, amin. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa materi tentunya berkaitan dengan presentasi hari ini, yaitu media efek pergeseran gaya hidup masyarakat Islam. Tentunya dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu semakin berubah, dunia semakin berubah, tentunya dibarengi dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan juga begitu maju. Pergeseran gaya hidup masyarakat Islam. Perkembangan media yang terjadi, tentu media memiliki efek yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek termasuk dalam agama. Tentunya adanya media, adanya agama menjadikan kita menjadi muslim yang relevan, muslim yang kuat terhadap pemikiran-pemikiran yang masuk, terhadap informasi-informasi yang masuk. Nah, yang akan dibahas ada 3 variabel yang menjadi fokus pembahasan. Yang pertama, bagaimana efek media. Yang kedua, bagaimana hidup masyarakat, gaya hidup masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana efek media dalam pergeseran hidup dalam masyarakat Islam. Langsung saja kepada media. Saiful Bahri mengartikan bahwa media sebagai salah satu alat bantu yang digunakan sebagai penyalur pesan guna untuk mencapai sebuah tujuan. Jenis-jenis media yang pertama adalah media cetak, media elektronik, dan yang ketiga adalah media online. Tentunya semua media ini adalah kita sebagai alat untuk mencapai audiens kita yang akan kita tuju. Nah, semua media cetak, media elektronik, media online itu tergantung pemakaian. Kalau kata Ustadz Somad, semua itu tergantung siapa yang menggunakan. Pisau ini bisa jadi berbahaya ketika diberikan kepada seorang pembunuh, dan pisau ini bisa jadi bermanfaat ketika diberikan kepada seorang ibu untuk memasak di dapur, untuk memasak masakan yang enak bagi anak-anaknya atau keluarganya. Begitupun media cetak, media elektronik, media online, semuanya tergantung pemakai atau penggunanya. Ketika digunakan kepada hal-hal yang positif, maka akan positif. Ketika digunakan kepada hal-hal yang negatif, maka akan negatif. Lanjut kepada efek media. Efek yang diberikan kepada media, kepada masyarakat tentunya dari media. Itu yang pertama akan menimbulkan efek kognitif. Maksudnya adalah ketika sebuah informasi yang dikeluarkan oleh sebuah media, contoh yang kemarin ada berita tentang pembagian sembako yang isinya adalah sampah. Kita sebagai masyarakat akan mengetahui hal tersebut hanya sekedar tahu, tidak ada campur tangan. Maksudnya tidak ada perasaan lebih terhadap hal tersebut. Cuma sekadar informasi masuk dari televisi, dari Instagram, dari YouTube. Itu kognitif. Yang kedua adalah afektif. Afektif kelanjutannya dari kognitif. Ketika datang sebuah informasi kepada diri kita, maka kita akan merasa iba, akan merasakan apa yang dirasakan oleh informasi tersebut. Contoh, ketika setelah melihat video tersebut kita akan menjadi senang, atau kita akan menjadi emosi, atau kita akan menjadi marah. Nah, itu efek dari afektif.
Nah, dan yang ketiga adalah behavior. Maksudnya adalah ketika kita sudah menjadi ranahnya menjadi kepada perasaan, maka yang ketiga adalah tindakan. Nah, bisa jadi ketika seseorang menonton sebuah acara atau sebuah film akan memberikan tindakan kepada dirinya. Contohnya, ada seorang anak kecil menonton video Smackdown, maka dari tontonan tersebut dia kasusnya adalah membunuh temannya dengan cara dipukul, ditendang, dan juga dibanting. Nah, makanya tontonan itu penting mempengaruhi sebuah sikap. Nah, ada juga orang-orang yang suka dengan drama Korea, suka dengan horor, suka dengan kartun, anime. Nah, itu akan membentuk sebuah karakter dalam dirinya. Seperti itu. Ketika semua capaian ini telah dia lewati. Nah, gaya hidup atau juga bisa disebut dengan lifestyle merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam bentuk aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Itu menurut Kotler pada tahun 97 sampai 97. Nah, makanya ini sangat penting ketika pembentukan sikap dari kecil, tontonannya yang benar, udah gede lebih benar lagi, agar nanti ketika tua kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, tentunya senang sedekah, senang berbuat baik, senang menolong, tidak bertindak semena-mena atau seenaknya diri saja. Nah, gaya hidup masyarakat ada dua. Yang pertama adalah modern, yang kedua adalah tradisional. Nah, tentunya ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jangankan sekarang, meskipun kita hidup di zaman modern, tetapi kegiatan-kegiatan kita masih beberapa di kalangan mahasiswa, terutama saya, masih tradisional. Contohnya, kalau beras tidak beli, ada di rumah, bisa nyari dulu ke sawah, nunggu panen dulu baru bisa makan. Nah, tentunya kehidupan tradisional ini menjadikan pola hidup yang asri, tidak tercampur dengan teknologi, namun lambat akan prosesnya. Kalau modern ya sebaliknya, cepat, efisien. Seperti kita sedang berkuliah hari ini, modern, menggunakan teknologi yang berkembang, yang maju, sehingga bisa bertatap muka walau berjarak jauh. Nah, tentunya pergeseran gaya hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama media, dan juga apa pertanyaannya sesuai dengan janji saya yang tadi dibahas di awal. 3 perkara tadi, yaitu pergeseran gaya hidup masyarakat Islam adalah yang pertama, gaya hidup konsumtif dan hedon. Maksudnya adalah orang-orang Islam sekarang banyak yang, jangankan sekarang lah, kita ambil contoh teman-teman kita sendiri yang ada di kelas, itu lebih banyak bermain HP ketika belajar, dan itu yang dibuka di HP-nya adalah akun-akun atau situs-situs untuk berbelanja online. Inilah budaya konsumtif, budaya hedon, itu bisa ada indikasi dari hal-hal tersebut. Dan yang kedua adalah gaya hidup mengaji digital. Dahulu ketika saya kecil mau ngaji pun harus berjalan beberapa kilometer untuk menjemput gurunya atau mendatangi rumah gurunya. Sekarang ngaji pun bisa online, belajar pun online sekarang kita kan. Nah, terus yang ketiga, ini mah hanya contoh ya, yang disebutkan di sini mah hanya contoh. Mungkin teman-teman bisa lebih banyak tahu tentang kehidupan online, ta'aruf online, kegiatan amal online, dan budaya
POP, kegiatan amal online. Nah, kegiatan amal online ini banyak yang menggalang dana secara online, terutama kepada musibah sekarang ini, yaitu COVID-19. Banyak juga teman-teman yang mendonasikan baik tenaga, pikiran, ataupun beberapa harta untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu dilakukan secara online, tinggal scan kirim, atau transfer lewat mobile, lewat HP. Dan budaya pop lah, banyak teman-teman juga yang telah lebih mengerti daripada saya mengenai tentang pergeseran masyarakat gaya hidup Islam, adanya fikih dahulu, fikih kontemporer. Ada masalah-masalah sekarang yang baru-baru ini, itu tentunya karena ada beberapa kasus yang muncul sehingga menimbulkan hukum-hukum baru. Jadilah hukum fikih kontemporer seperti itu. Dan cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.